Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia dari Prodi PAI. Sedikit ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran, eh, alat atau media pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Jadi metode pembelajaran ini cara guru menyampaikan materi dengan baik kepada siswanya. Nah, metode pembelajaran di sini mempunyai banyak macam. Akan tetapi saya akan menjelaskan 5 macam saja yang sering digunakan guru di dalam kelas. Yang pertama yaitu metode cerita. Metode cerita adalah metode dalam proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Jadi di sini murid itu cenderung bersifat pasif, tidak aktif karena hanya mendengarkan guru yang sedang bercerita. Akan tetapi kelebihannya guru itu bisa menguasai kelas dengan baik atau dengan mudah walaupun dalam jumlah banyak. Akan tetapi cerita yang disampaikan itu menarik oleh siswa. Nah, yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara melakukan sesuatu, misalkan praktek sholat atau praktek wudhu. Nah, di sini murid itu bisa secara langsung melihat apa yang guru peragakan. Nah, di sini murid itu lebih cepat menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi jika tidak ada persiapan yang matang seorang guru tersebut, maka metode ini akan gagal, ya. Dan metode ini itu membutuhkan alat seperti sejadah dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada murid. Metode ini bertujuan untuk merangsang perhatian siswa dan mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang akan dibahas. Nah, di sini murid itu lebih aktif karena ada interaksi antara guru dengan murid. Nah, akan tetapi metode ini kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, atau durasinya sangat panjang. Nah, yang keempat ada metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan jalan memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu di luar jam pelajaran. Pelaksanaannya bisa di rumah, di perpustakaan, dan lain-lain yang hasilnya itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, seperti pekerjaan rumah atau PR. Nah, di sini siswa itu bisa lebih mengembangkan kreativitasnya. Akan tetapi kelemahannya ada saja siswa yang hanya melihat jawaban temannya saja atau mencontek. Nah, yang terakhir ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat siswa. Nah, jadi metode diskusi ini itu siswa itu di kelas akan terasa hidup. Ruang kelas itu akan terasa hidup, tidak sunyi. Nah, dan siswa itu dapat bersosialisasi dengan baik terhadap temannya. Akan tetapi metode ini itu ada saja yang siswa hanya mengandalkan temannya saja. Nah, itu kelemahan metode diskusi ini. Jadi ada siswa yang mengandalkan temannya saja, tidak aktif ikut
menyampaikan aspirasinya. Nah, selanjutnya adalah alat atau media pembelajaran. Alat pembelajaran bisa juga dikatakan sebagai media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik seperti buku, koran, majalah, TV, radio, dan sebagainya. Nah, dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media audio. Media audio itu yaitu media yang dapat didengar saja, seperti radio ataupun rekaman. Terus yang kedua yaitu media visual. Media visual ini media yang hanya dapat dilihat saja tanpa unsur suara, seperti foto, poster, ataupun lukisan. Nah, yang terakhir adalah media audiovisual. Audiovisual itu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat seperti TV ataupun film. Nah, yang terakhir adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mengukur, menelaah, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai informasi untuk membuat keputusan. Nah, di sini ada tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu panjang. Nah, metode itu berhasil atau tidak. Terus yang kedua, untuk menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki yang tidak maksimal. Nah, di sini juga ada fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan yang pertama memberikan landasan untuk menilai hasil atau usaha prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing siswa di antara kelompoknya. Terus yang ketiga, memberikan bahan penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi siswa yang memerlukan. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk sejauh mana tujuan program pengajaran yang telah ditentukan telah tercapai. Nah, jadi evaluasi pendidikan itu untuk menilai proses pembelajaran itu berhasil atau tidak. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.